Bayangkan sebuah peta tua, lusuh dan berdebu. Di atasnya tergambar garis-garis kasar, tanda silang merah, dan nama-nama lokasi yang tak dikenal. Beberapa mengatakan itu hanyalah dongeng, namun bagi sebagian orang, itu adalah kunci menuju salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia, harta karun Bung Karno. Kali ini kami dari channel YouTube Vainglory Days akan membawakan kisah harta karun Bung Karno untuk pengantar tidur Anda. Di balik sorotan sejarah yang mengangkat Soekarno sebagai proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, ada lembaran yang tak pernah tercatat dalam buku pelajaran. Sebuah kisah tentang kekayaan rahasia, simpanan emas, dan tabir-tabir yang tak pernah terkuak hingga kini. Misteri ini bermula jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika Perang Dunia masih membara, Jepang datang menjajah Hindia Belanda. Mereka mengeruk segala sumber daya, emas, minyak, batu bara, hasil bumi, dan kekayaan dari kerajaan-kerajaan lokal. Namun yang menarik, Jepang tak membawa semua harta itu kembali ke negaranya. Mereka menyimpannya di tempat-tempat tersembunyi di Nusantara. Mereka menyiapkan ruta pelarian, gua-gua rahasia, dan bunker-bunker di pedalaman. Disinilah nama Yamashita Gold atau harta karun Yamashita mulai masuk ke dalam cerita. Banyak yang percaya sebagian dari emas rampasan Jepang itu ditanam di wilayah Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatera. Tapi bagaimana Bung Karno bisa terlibat? Menurut sejumlah teori konspirasi, pada masa setelah kemerdekaan, Bung Karno memiliki akses pada informasi-informasi rahasia tentang harta peninggalan Jepang. Beberapa sejarawan non-resmi bahkan menyebutkan adanya pertemuan rahasia antara pihak militer Jepang, pihak Amerika, dan Soekarno dalam proyek pemulihan pasca perang. Salah satu cerita paling terkenal adalah soal Trilateral Gold Commission, sebuah kelompok bayangan yang konon beranggotakan elit dari Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Konon Bung Karno diberi hak pengelolaan atas bagian dari harta ini, dengan perjanjian bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara-negara dunia ketiga. Kisah ini terdengar seperti legenda, tapi bukti-bukti tidak langsung mulai bermunculan. Sejumlah dokumen rahasia yang bocor, wawancara dengan orang-orang yang mengaku pernah melihat emas itu, hingga surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bung Karno dan pihak luar negeri. Namun semua itu tetap misterius, karena hingga hari ini tidak ada satupun bukti fisik yang benar-benar bisa diverifikasi. Cerita tentang harta karun Bung Karno ini punya banyak versi. Salah satunya datang dari seorang pria bernama Dr. Michael van der Meer atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Michael Mering, seorang ahli sejarah dan investigasi independen asal Amerika. Dalam sebuah wawancara kontroversial, Mering menyebut bahwa ia pernah ditunjukkan sebuah brankas rahasia di sebuah tempat di Jawa Tengah. Di dalamnya katanya, terdapat batangan emas dengan segel Jepang dan cap pemerintahan Republik Indonesia. Mering mengklaim bahwa emas itu adalah bagian dari dana global yang digunakan oleh Bung Karno untuk membiayai gerakan non-blok, membantu negara-negara miskin, dan menyuplai pembangunan infrastruktur Indonesia di masa awal kemerdekaan. Namun, mengapa tidak ada satupun dari emas itu yang pernah dipamerkan? Mengapa tak ada catatan resmi yang mencatat keberadaannya? Cerita menjadi semakin gelap ketika beberapa orang yang berusaha mengungkap misteri ini justru mengalami nasib tragis. Ada yang tiba-tiba menghilang, ada yang terkena penyakit misterius, bahkan ada yang ditemukan tewas dalam keadaan mencurigakan. Salah satu kisah yang mencuat adalah tentang seorang mantan tentara yang mengaku pernah menjadi bagian dari tim pencarian harta karun Bung Karno di pedalaman Kalimantan. Ia menyebut ada semacam kode atau peta simbolik yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu.
Peta itu katanya dibuat dengan simbol-simbol khas Jawa kuno, mencakup arah mata angin spiritual dan energi alam. Namun tak lama setelah memberikan kesaksian, pria ini dikabarkan mengalami gangguan jiwa mendadak. Keluarganya bahkan mengatakan ia sering berbicara sendiri di malam hari dan takut dengan bayang-bayang hitam yang mengikutinya. Apakah itu hanya paranoia? Atau ada kekuatan yang benar-benar menjaga harta ini? Beberapa pencari harta karun percaya bahwa emas Bung Karno disimpan di lokasi-lokasi yang dianggap keramat. Ada yang menyebut gunung-gunung seperti Gunung Lawu, Gunung Salak, hingga area bawah tanah di Yogyakarta dan Sukabumi. Lokasi-lokasi ini tak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tapi juga karena aura mistis yang menyelubunginya. Salah satu tempat yang paling sering disebut adalah Waduk Jatiluhur. Konon, sebelum waduk itu dibangun, pernah ditemukan peti-peti kayu tua yang berisi artefak logam berat. Namun sebelum penelitian lanjut dilakukan, pemerintah segera menutup lokasi dan memindahkan proyek ke zona lain. Ada pula kisah mengenai goa bawah tanah di lereng Gunung Merapi, yang menurut legenda lokal adalah tempat persembunyian senjata dan emas masa Jepang. Namun siapapun yang mencoba menggali di sana, seringkali mengalami kecelakaan yang tak masuk akal, tertimpa batu, tertimbun longsor, atau hilang tanpa jejak. Tapi misteri ini bukan hanya soal emas. Konon, Bung Karno tidak hanya menyimpan harta, tapi juga dokumen-dokumen rahasia dunia. Arsip intelijen, bukti konspirasi internasional, dan informasi mengenai elit global. Dokumen-dokumen ini, katanya, disimpan di sebuah brankas khusus dengan kunci yang hanya diwariskan secara spiritual. Cerita ini diperkuat oleh kesaksian beberapa orang kepercayaan Bung Karno yang mengatakan bahwa sang presiden sering melakukan ritual malam di Istana Batu Tulis, Bogor. Mereka menyebut bahwa Bung Karno mempelajari banyak hal dari warisan spiritual leluhur Nusantara dan menyembunyikan kunci menuju harta bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk kode energi dan petunjuk metafisik. Tahun demi tahun berlalu. Bung Karno wafat pada 1970. Namun kisah tentang harta karunnya terus bergulir. Beberapa orang mengaku sebagai ahli waris yang memiliki akses pada bagian dari emas tersebut. Ada pula yang mencoba menjual surat klaim palsu di pasar gelap internasional. Di media sosial, muncul grup-grup rahasia yang mengaku sedang menjalankan misi spiritual untuk menemukan kembali kekayaan bangsa yang disembunyikan. Mereka mencampur peta kuno, mimpi, tafsir primbon, dan teknologi GPS untuk mencari lokasi emas. Namun seperti semua legenda yang terlalu luar biasa untuk dipercaya, harta karun Bung Karno tetap menjadi mitos. Tidak ada foto asli batangan emas itu, tidak ada video yang menunjukkan lokasi penyimpanan, dan tak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan keberadaannya. Namun misteri itu tetap hidup, karena satu hal yang tak bisa dipungkiri. Pada masa kepemimpinannya, Bung Karno mampu membangun infrastruktur besar, mendanai misi internasional, dan menjalankan gerakan politik tingkat dunia. Semua di tengah embargo, konflik, dan tekanan global. Dari mana sumber dananya? Jika bukan dari bantuan luar negeri, bukan dari pajak, dan bukan dari cadangan devisa yang minim, mungkinkah benar bahwa Bung Karno punya sumber dana rahasia? Sebuah pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab dengan pasti. Hari ini, harta karun Bung Karno hidup dalam dua dunia, di antara barisan cerita mistis para spiritualis Jawa dan di tengah teori konspirasi yang memenuhi forum-forum gelap di internet. Di pegunungan,
Masih ada orang yang menggali tanah di malam hari berharap menemukan jejak logam kuning. Di kota, masih ada yang mengaku sebagai pemegang kunci metafisik yang bisa membuka jalan menuju brankas leluhur. Dan di antara semuanya, misteri itu tetap menjadi api kecil yang tak pernah padam. Ia membakar rasa ingin tahu, menggoda para petualang, dan memelihara keyakinan bahwa di suatu tempat, di balik kabut dan batu, emas milik Bung Karno mungkin masih menunggu untuk ditemukan. Namun satu pertanyaan tetap menggema dalam senyap. Jika benar harta itu ada, mungkinkah ia memang tidak dimaksudkan untuk ditemukan? Atau mungkinkah seperti pesan-pesan rahasia dari masa lalu, ia menunggu seseorang yang cukup bijak, cukup siap, dan cukup kuat untuk menanggung warisan besar bernama Indonesia.